Ketika Tang Wutong hampir terkena serangan Dewa Kematian, Huo Yuhao menggunakan teknik pemindahan Xuan Wu dan bertukar posisi dengan Tang Wutong. Akibatnya, Tang Wutong yang sebelumnya diserang Dewa Kematian kini malah Yuhao yang menerima serangan tersebut. Roh pembalasan yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabik tubuh Yuhao hingga energi hidupnya dengan cepat merembes ketika laut spiritualnya perlahan-lahan hancur. Kenangan bersama Donger, ayah serta ibunya muncul dalam pikiran Yuhao. Ketika Huo Yuhao sudah kehilangan harapan dan merasa kalau hari ini dia akan menemui ajalnya, tiba-tiba saja seluruh tubuhnya dengan cepat diselimuti sisik naga hitam disertai aura yang sangat kuat meledak dari skala terbalik di Tian dan dengan paksa mengusir roh pembalasan yang mencabik-cabik tubuh Yuhao. Sementara itu di dalam hutan Great Stardow, air di danau kehidupan berubah menjadi merah darah dan raungan naga dipenuhi kemarahan terdengar di seluruh hutan mengatakan, sangat kuat, apakah ini senjata yang diciptakan manusia dengan roh pembalasan? Kembali ke tempat Yuhao berada, setelah roh pembalasan diusir oleh Ditian melalui skala terbaliknya, Huo Yuhao membagikan deteksi spiritualnya ke Tang Wutong dan bersama-sama berlari ke titik buta di mana Dewa Kematian tidak bisa menyerang mereka secara langsung. Melihat Huo Yuhao yang masih hidup setelah terkena serangan Dewa Kematian, Tang Wutong bertanya dengan rasa ingin tahu mengatakan bagaimana kamu melakukannya, mengapa kamu masih hidup, kekuatan apa yang melindungimu. Huo Yuhao tidak menjawab pertanyaan Tang Wutong, sebaliknya ia mengatakan kalau saat ini mereka harus cepat melanjutkan misi karena ratusan insinyur jiwa telah semakin dekat. Huo Yuhao mulai menggumamkan beberapa mantra dan undulasi spiritual yang kuat muncul dari tubuhnya. Tang Wutong merasa sangat berbeda ketika dia memegang tangan Yuhao, meskipun mereka berada di tempat yang sangat berbahaya. Namun Tang Wutong merasa sangat aman dan terlindungi ketika berada di samping Yuhao. Adegan sebelumnya ketika Yuhao tanpa ragu menyelamatkan dirinya terus berulang-ulang teringat di benak Tang Wutong. Di kejauhan, insinyur jiwa Kekaisaran Ryue melepaskan serangan mereka ke arah Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao melepaskan perisai kehidupannya dan terus-menerus mengucapkan mantra memanggil teman-temannya di dalam alam gaib. Sementara Yuhao memanggil pintu spektralnya, Tang Wutong merilis teknik jiwa kelimanya melindungi Yuhao dari serangan musuh. Setelah Yuhao menyelesaikan mantranya, Su Sanshi yang baru saja keluar dari pintu spektral langsung mengaktifkan perisai Xuan Wu membentuk garis pertahanan melindungi Tang Wutong dan Huo Yuhao. Setelah kemunculan Su Sanshi, beberapa judul Douluo dan anggota lainnya dari Sekte Tang dengan cepat keluar dari pintu spektral, bahkan Komandan Legiun Jiwa Utama Kekaisaran Star Luo Big Dipper Douluo juga berpartisipasi dalam operasi ini. Biduk Douluo terus bertarung melawan serangan yang datang saat dia bertanya kepada Huo Yuhao apakah ini puncak utama. Huo Yuhao mengangguk dan memperingatkan semua orang agar tetap hati-hati dengan Dewa Kematian yang ada di puncak gunung. Jika saya tidak salah, Dewa Kematian harusnya diciptakan oleh salah satu orang terkuat di Gereja Roh Kudus karena alat jiwa tersebut mengandung kemampuan master jiwa jahat dengan mengompresi roh pembalasan dan beberapa kekuatan khusus. Douluo Giant Hammer yang berbadan tinggi dan kekar berseru dengan marah ketika dia mengangkat tangan kanannya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 5 hitam bangkit ketika palu besar langsung menghantam gunung. Judul Douluo lainnya terus menyerang seperti sekelompok harimau ganas. Sinar ungu melintasi langit menghujani pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Ryue. Melihat kemunculan tiba-tiba dari Douluo Kekaisaran Star Luo, para insinyur jiwa Kekaisaran Ryue panik setengah mati. Beberapa dari mereka tertusuk hingga tubuh mereka hancur menjadi hujan darah yang berhamburan ke segala arah. Huo Yuhao menatap Giant Hammer Douluo yang satu serangannya sanggup menggetarkan gunung. Huo Yuhao bertanya, "Senior, apakah kamu bisa menyerang sesuatu dari jarak yang sangat jauh?" Giant Hammer Douluo mengangguk sembari mengatakan kalau dirinya sanggup menghancurkan mereka. Namun jika dia tidak bisa melihat targetnya, serangannya akan sedikit tidak akurat. Mendengar ini Huo Yuhao langsung membagikan deteksi spiritualnya kepada Giant Hammer Douluo dan menandai posisi penting di puncak gunung. Setelah mendapatkan dukungan deteksi spiritual Yuhao, Giant Hammer Douluo tidak bisa tidak mengungkapkan kekagumannya ketika dia memberi acungan jempol kepada Yuhao sembari mengatakan, sungguh kemampuan yang mengagumkan. Judul Douluo lainnya dengan cepat tersebar di atas gunung. Beberapa dari mereka yang mahir dengan kekuatan spasial segera melepaskan kemampuan mereka sampai batas maksimal. Seorang pria tua yang bergelar bintang hancur Douluo mengaktifkan teknik jiwa ke-8-nya dan pusar air ungu memotong semua sinar jiwa serta peluru meriam yang menyerang mereka. Di antara judul Douluo lainnya, pria tua ini merupakan salah satu dari 2 Douluo Transcendent yang berada di peringkat 95. Pusaran air yang mengandung kekuatan spasial dengan cepat meluas hingga lebih dari 50 meter. Dengan deteksi spiritual Yuhao, ia dapat merasakan energi luar biasa yang terkandung di dalam pusaran air tersebut.
Bintang hancur Douluo berbalik dan memberi isyarat kepada Huo Yuhao dan yang lainnya untuk segera mendekat kepadanya. Bintang hancur Douluo membentuk sebuah penghalang cahaya bintang menyelimuti semua orang ketika mereka diam-diam terbang menuju ke gunung di depan mereka. Setiap benda yang menyentuh penghalang tersebut langsung meleleh di bawah cahaya bintang. Kemampuan bintang hancur Douluo memungkinkannya untuk secara paksa menerobos pertahanan apapun, serta memungkinkannya masuk ke dalam barisan musuh. Ketika mereka semakin dekat dengan puncak gunung, ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah suram, cahaya merah gelap melintas membawa jeritan menyedihkan dari roh pembalas yang tak berbentuk melompat ke arah semua orang. Bintang hancur Douluo mendorong tangan kanannya ke depan melepaskan kekuatan bintang-bintang merobek ruang dan roh-roh pembalasan tersebut. Namun karena roh pembalasan ini sangat kuat, beberapa dari mereka selamat dari serangan bintang hancur Douluo. Pada saat berikutnya Ye Guyi mengangkat pedang sucinya membuat roh pembalasan langsung menghilang. Meskipun Ye Guyi hanya seorang kaisar jiwa, namun jiwa bela dirinya merupakan musuh alami dari roh pembalasan. Huo Yuhao dengan cepat meminta bintang hancur Douluo untuk segera naik karena terlalu sulit untuk bergerak di dalam tembok gunung. Bintang hancur Douluo melepaskan cahaya ungu dari tubuhnya menelan semua orang dan melindungi mereka. Dia maju selangkah dan membawa semua orang keluar dari perut gunung. Pada saat ini lebih dari 10 judul Douluo menyebabkan puncak utama pegunungan Ningdou turun ke dalam kekacauan. Sejumlah besar alat jiwa di sekitar Dewa Kematian telah dihancurkan. Ketika bintang hancur Douluo keluar dari perut gunung, posisinya sudah semakin dekat dengan Dewa Kematian. Namun semakin dekat ia dengan Dewa Kematian, ia merasakan ada semacam tekanan tak terlihat di udara yang membatasi indera spiritual semua orang. Bintang hancur Douluo segera memperingatkan semua orang untuk tetap berhati-hati. Cincin jiwa ke-6 Giant Hammer Douluo bersinar dan di belakangnya muncul sebuah avatar palu raksasa menghantam tanah menyebabkan ledakan keras bergema menuju Dewa Kematian. Namun sebelum serangan Giant Hammer Douluo mengenai Dewa Kematian, cahaya merah darah dilepaskan membuat Giant Hammer Douluo mengerang kesakitan sebelum terlempar beberapa puluh meter jauhnya. Baik Yuhao dan yang lainnya memiliki ekspresi suram setelah melihat Giant Hammer Douluo terhempas begitu saja. Bahkan yang lebih menakutkan lagi, baik bintang hancur Douluo maupun Huo Yuhao tidak tahu di mana orang yang telah menyerang Giant Hammer Douluo. Sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar mengatakan, "Saya bertanya-tanya siapa yang bisa menembus penghalang spiritualku." Ternyata itu adalah anak kecil yang berspesialisasi dalam kekuatan spiritual. Suara tersebut mengandung sebuah pesona yang dapat mempengaruhi semua orang. Sosok perempuan perlahan-lahan keluar dari cahaya merah darah membuat udara di sekitar terdistorsi. Ketika sosok ini muncul, Huo Yuhao dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya melindungi semua orang agar tidak terpengaruh oleh suara wanita tersebut. Wanita itu terus melangkah maju dan cincin jiwanya bangkit dari bawah kakinya. Hal yang paling mengejutkan dari wanita ini ialah cincin jiwa pertamanya berwarna hitam berusia puluhan ribu tahun. Ia merupakan seorang Douluo utama peringkat 99 dengan 5 cincin jiwa berwarna hitam dan 3 cincin jiwa merah. Ketika melihat cincin jiwa ke-9, bahkan sekelas bintang hancur Douluo merasa sulit bernapas dengan aura yang sangat menakutkan dari tubuh wanita tersebut. Huo Yuhao percaya bahwa satu-satunya yang sebanding dengan wanita tersebut hanyalah Ditian. Bahkan gurunya atau Long Xiaoyao tidak akan mampu melawan wanita ini. Huo Yuhao bergumam mengatakan bagaimana ini mungkin? Kekaisaran Ryue sebenarnya memiliki Douluo utama selain Long Xiaoyao. Selain itu wanita ini sangat kuat bahkan bisa mengendalikan pagoda Dewa Kematian. Mungkinkah dia Douluo Dewa Kematian? Dia sebenarnya Douluo utama dan juga insinyur jiwa kelas 9. Kekuatannya sangat luar biasa. Mungkin Ditian adalah satu-satunya makhluk yang bisa sebanding dengannya di benua ini. Bintang hancur Douluo bertanya, "Penatua, meskipun saya tidak tahu bagaimana Kekaisaran Ryue berhasil meyakinkan Anda untuk bergabung dengan mereka, namun saya yakin Anda bukan berasal dari kerajaan Ryue. Anda seharusnya berasal dari salah satu dari 3 kerajaan lainnya. Karena ini masalahnya, mengapa kamu membantu Kekaisaran Ryue menyerang kekaisaranmu sendiri?" Wanita itu tertawa sembari mengatakan, "Kerajaan saya, Junior, kekaisaran mana di benua ini yang dapat menampung Master Roh Jahat? Kalian ingin membunuhku begitu melihatku? Beraninya kau berbicara seolah-olah aku milik kekaisaran manapun." Douluo Dewa Kematian mengangkat tangannya dan seberkas cahaya merah melesat ke langit. Meskipun dia dikelilingi oleh 12 titel Douluo, ia sama sekali tidak merasa takut. Tepat ketika Douluo Dewa Kematian akan melancarkan serangannya, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam mengedarkan kekuatan spiritualnya ketika dia berjalan ke depan sembari mengatakan, "Panatua, saya punya beberapa kata untuk dikatakan.
Dou Luo Dewa Kematian memandang Yu Hao sembari mengatakan, pria muda yang menarik, mengingat kemampuanmu sebagai sage jiwa, kamu benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang setara dengan seorang Dou Luo berjudul. Kamu adalah master jiwa tipe spiritual yang sangat langka. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Setelah saya membunuh mereka dan mengadopsimu, di masa depan, saya akan mengasuhmu dan menjadikanmu satu-satunya master jiwa tipe spiritual. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, Penatua Ye, mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah Anda benar-benar ingin melihat seluruh benua hancur akibat perang hanya karena rasa sakit pribadi Anda sendiri? Dou Luo Dewa Kematian terkejut ketika dia mendengar Yu Hao memanggilnya dengan sebutan Penatua Ye. Ia lantas bertanya siapa Yu Hao sebenarnya. Bagaimana kamu tahu nama keluargaku adalah Ye? Dou Luo Dewa Kematian mengangkat tangan kanannya ke arah Yu Hao dan sebuah cakar raksasa langsung muncul meraih Yu Hao. Melihat ini, semua Dou Luo yang hadir berusaha sekuat tenaga melepaskan segala macam keterampilan jiwa mereka untuk memblokir cakar Dou Luo Dewa Kematian, namun tak satupun serangan mereka yang dapat menghentikan Dewa Kematian. Cakar raksasa meraih Yu Hao menariknya ke sisi Dou Luo Dewa Kematian. Dou Luo Dewa Kematian bertanya dengan dingin mengatakan, katakan padaku, bagaimana kamu tahu nama keluargaku adalah Ye? Tidak banyak orang di dunia ini yang tahu siapa saya. Huo Yuhao tersenyum tanpa menunjukkan ketakutan ketika dia menjawab mengatakan, Senior Ye, jika aku tidak salah, namamu seharusnya Ye Sishui. Mendengar ini Dou Luo Dewa Kematian semakin penasaran dengan Yu Hao lantas lanjut bertanya siapa sebenarnya Yu Hao dan bagaimana dia bisa tahu identitas aslinya. Huo Yuhao lalu memperkenalkan dirinya sebagai murid dari Dewa Naga Dou Luo. Muen, mendengar nama Muen, Dou Luo Dewa Kematian bergidik hingga menyebabkan cakar yang mencengkram kuat di tubuh Yu Hao terlepas. Ye Sishui lanjut bertanya, kamu adalah muridnya, tapi bagaimana kamu mengenali saya? Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan mengenaliku jika dia berdiri di depanku. Huo Yuhao menjawab mengatakan tentu saja saya tidak mengenali Anda, namun saat ini hanya 3 orang di dunia yang mampu menjadi Dou Luo utama, selain guruku dan Kaisar Naga Dou Luo Long Xiaoyao. Penatua Ye Sishui adalah salah satu dari mereka bertiga. Satu-satunya alasan mengapa saya bisa menebak identitas Anda adalah karena kultivasi Anda sebagai Dou Luo utama serta identitas Anda sebagai master jiwa jahat. Sekarang saya tahu mengapa Penatua Long Xiaoyao bersedia melayani gereja Roh Kudus. Ye Sishui adalah wanita yang dulunya dikejar oleh naga suci kembar hitam putih. Dia pernah memiliki hubungan sentimental dengan Muen yang akhirnya berakhir secara tragis. Cinta dan permusuhan yang mereka bagikan tidak pernah dilupakan oleh Muen bahkan ketika dia berada di ranjang kematiannya. Ye Sishui dengan cepat berubah emosional tetapi dia juga tenang dengan sangat cepat. Ye Sishui mengatakan, anak kecil, kamu sebenarnya murid Muen, meskipun saya sangat membencinya namun saya juga sangat mencintainya. Karena itu saya akan melepaskanmu hari ini, namun jangan biarkan aku melihatmu lagi. Suatu saat jika kita bertemu lagi, aku tidak akan lagi melepaskanmu. Huo Yuhao membungkuk mengucapkan terima kasih kepada Ye Sishui sebelum berjalan kembali menuju ke Kekaisaran Star Luo. Namun tepat ketika Yuhao berbalik, tiba-tiba saja Ye Sishui berubah pikiran dan cakar merah darah meraih leher Yuhao. Tam Wutong berteriak mengatakan, bukankah kamu bilang kamu tidak akan membunuhnya? Ye Sishui mengeluarkan tawa menyeramkan ketika menjawab mengatakan, pada awalnya saya tidak ingin membunuhnya karena mengingat kebaikan Muen, namun sekarang saya tiba-tiba memikirkan bagaimana Muen mengakhiri hubungan kami, karena muridnya ada di sini, mengapa saya tidak membunuhnya? Aku ingin tahu bagaimana reaksinya ketika dia mengetahui aku membunuh muridnya. Cakar merah darah mulai mengepal meremas Huo Yuhao hingga hampir mati. Tepat ketika Ye Sishui hampir membunuh Yuhao, tiba-tiba saja tubuh Yuhao berubah menjadi bola udara hitam dan menghilang dari cengkeraman Ye Sishui kemudian muncul kembali 10 meter jauhnya dengan tampilan yang sangat berbeda. Sementara rambutnya semakin panjang, namun seluruh kulit di tubuhnya sangat pucat dan matanya berwarna keemasan. Selain perubahan fisik, auranya juga mengalami perubahan persis seperti aura di Tian. Ye Sishui jelas menyadari kalau orang di depannya bukan lagi Yuhao. Ye Sishui bertanya siapa kamu? Huo Yuhao yang kesurupan di Tian lantas bertanya, kamu Ye Sishui? Sangat bagus, saya tidak berharap manusia mencapai kultivasi seperti ini, meskipun aku tidak dalam wujud asliku, namun aku akan membuatmu membayar untuk 9 cincin jiwa yang kau miliki, 3 cincin jiwa ratusan ribu tahun dan 60-an ribu tahun. Kamu telah membunuh 3 binatang jiwa 100.000 tahun dan 6 binatang jiwa puluhan ribu tahun. Ketika Dou Luo Dewa Kematian Ye Sishui hendak membunuh Yuhao, penampilan serta aura Yuhao tiba-tiba berubah.
Sementara matanya memancarkan cahaya keemasan, aura di tubuhnya berubah layaknya seperti aura binatang buas. Saat Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, puncak gunung tertinggi pegunungan Ningdou mulai beresonansi dengan raungan naga. Awan gelap mulai berkumpul, ruang di depan Ye Shishui hancur dan cakar naga seketika muncul menerkam ke arah Ye Shishui. Ye Shishui membentuk sebuah proyeksi raksasa merah darah demi memblokir serangan cakar naga tersebut. Ketika kedua serangan saling bertabrakan, seluruh puncak gunung bergetar hebat, arus udara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Efek ledakan dari kedua serangan ini bahkan menyebabkan 12 titel Douluo yang menyaksikan pertarungan terhuyung mundur beberapa langkah. Bintang hancur Douluo melepaskan cahaya bintangnya untuk melindungi semua orang dan memerintahkan agar mereka semua mundur terlebih dahulu. Jika mereka terus tetap di sini, mereka akan terbunuh oleh bentrokan antara dua Douluo utama. Huo Yuhao yang dirasuki di Tian mengatakan bahwa akan membunuh Ye Shishui untuk membalas perbuatannya yang telah terlalu banyak membunuh binatang buas. Sebuah kepala naga perlahan merobek cakrawala menyemburkan api hitam pekat ke arah Ye Shishui. Cincin jiwa ketujuhnya Ye Shishui bersinar ketika dia menyatu dengan boneka iblis, darahnya menahan serangan yang melesat ke arahnya. Setelah menyadari siapa sosok yang merasuki tubuh Yuhao, suara Ye Shishui terdengar mengatakan, "Dewa binatang di Tian, jadi itu kamu?" Aku benar-benar tidak percaya Dewa Binatang muncul di sini membantu Kekaisaran Star Luo. Di Tian dengan tenang mengatakan, "Ye Shishui, aku tidak peduli jika kamu membunuh orang lain, namun aku tidak akan membiarkanmu membunuh orang yang kulindungi." Ye Shishui mendengus dingin mengatakan, "Jadi itu benar-benar kamu, namun meskipun kamu sangat kuat, namun saat ini kamu tidak dalam bentuk sejatimu. Jika kamu terlalu lama merasuki anak kecil itu, tubuhnya tidak akan bisa menerimanya." Huo Yuhao yang dirasuki di Tian mengatakan bahwa manusia biasa sepertimu tidak akan bisa memahami hal-hal di tingkat saya. Segera sinar hitam di telunjuk Yuhao merobek ruang dan tubuh asli di Tian perlahan berjalan keluar dari celah yang terbuka. Ye Shishui berseru tak percaya melihat kemunculan tubuh asli di Tian. Ia tidak menyangka di Tian memiliki kemampuan yang bahkan dapat merobek ruang. Segera Ye Shishui yang panik langsung menuju pagoda dewa kematiannya melepaskan serangan roh pembalasan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan serangan di Tian. Pada saat berikutnya, Ye Shishui mengambil kesempatan ini melarikan diri menuju ke arah Kekaisaran Ryue. Setelah kepergian Ye Shishui, kesadaran Yuhao kembali normal. Di Tian mengerutkan alisnya sembari mengatakan, "Kamu benar-benar membuat musuh yang sangat kuat. Jika aku tidak muncul dalam wujud asliku, dia kemungkinan tidak akan pergi." Jika saja Ye Shishui menggunakan alat jiwa pagoda dewa kematian untuk bertarung, bahkan sekelas dewa binatang di Tian sekalipun tidak percaya diri dapat mengalahkan Ye Shishui. Setelah mendengar kata-kata di Tian, Huo Yuhao sedikit terpana. Bahkan di Tian yang sombong tidak percaya diri mengalahkan Ye Shishui. Ini menunjukkan seberapa kuat Douluo dewa kematian Ye Shishui. Di Tian memperingatkan Yuhao agar menjaga keselamatannya dan tidak lagi berurusan dengan Ye Shishui. Jika tidak, saya bahkan tidak akan percaya diri dapat menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Setelah menyampaikan beberapa hal kepada Yuhao, di Tian perlahan-lahan menghilang. Karena kekuatan di Tian yang terlalu besar, tubuh Yuhao berada di ambang kehancuran. Namun untungnya ada energi kehidupan yang begitu kuat di dalam tubuh Yuhao yang membantu memulihkan tubuhnya. Huo Yuhao tampak sangat pucat, rasa sakit yang luar biasa melanda tubuhnya membuatnya kehilangan kesadaran. Ketika para Feng Hao Douluo dari Kekaisaran Star Luo datang ke puncak gunung, mereka hanya melihat Huo Yuhao yang terbaring di puncak gunung. Tak seorang pun dari pihak Kekaisaran Ryue yang tersisa, baik Douluo Dewa Kematian Ye Shishui ataupun Insinyur Jiwa Kekaisaran Ryue telah mundur kembali ke Kekaisaran Ryue. Setelah kemunduran pasukan Insinyur Jiwa Kekaisaran Ryue, pegunungan Ningdou akhirnya kembali dikuasai Kekaisaran Star Luo. Su Sanshi segera memeriksa kondisi Yuhao. Pada saat ini Huo Yuhao berada dalam kondisi yang sangat buruk, semua lorongnya terluka parah. Namun ada semacam kekuatan khusus di tubuhnya yang membantunya bertahan. Jing Xian bertanya ke semua Feng Hao Douluo di sampingnya, siapa di antara mereka yang mahir menyembuhkan. Namun sangat disayangkan karena tak satu pun dari ke-12 Feng Hao Douluo ini yang mahir dalam penyembuhan. Bintang hancur Douluo memerintahkan Giant Hammer Douluo kembali dan meminta Marshal untuk segera mengirim Master Jiwa tipe penyembuhan. Giant Hammer Douluo mengangguk dan segera terbang kembali ke markas.
Singkatnya setelah beberapa saat, Duke Harimau Putih memimpin kelompok besar para ahli jiwa tipe penyembuhan datang ke pegunungan Ming. Seorang penatua yang merupakan Douluo tipe penyembuhan segera mengangkat tangan kanannya memeriksa kondisi Yu Hao. Dai Hao meminta agar Susanshi dan yang lainnya untuk tidak perlu khawatir karena orang yang melakukan penyembuhan pada Yu Hao adalah Wang Xianer yang merupakan Hallmaster dari kuil Kekaisaran Star Luo. Dikatakan bahwa selama seseorang masih bernafas, dia pasti akan bisa menyelamatkan hidup orang tersebut. Mendengar nama Wang Xianer, Susanshi adalah yang pertama bereaksi. Dia bertanya dengan ekspresi terkejut mengatakan, "Apakah Anda berbicara tentang Dokter Abadi Douluo Wang Xianer?" Penatua Wang Xianer memiliki jiwa bela diri malaikat penyembuhan. Ia merupakan master penyembuhan terbaik di dunia. Bahkan Penatua Zhuang dari Akademi Shrek jauh lebih rendah daripada Penatua Wang Xianer. Dokter Abadi Douluo Wang Xianer adalah salah satu dari Douluo Transcendent tipe penyembuhan terbaik di dunia. Ia juga menjadi kartu truf paling penting bagi seluruh Kekaisaran Star Luo. Wang Xianer mengerutkan alisnya sedikit ketika dia menyampaikan kondisi Yu Hao. Wang Xianer mengatakan luka anak kecil ini sangat aneh, lorong-lorongnya rusak parah terutama lorong utamanya. Jika saya tidak salah, pasti ada semacam kekuatan besar yang melonjak ke seluruh tubuhnya menyebabkan lorong-lorongnya meledak. Secara logis, seharusnya tubuhnya telah hancur dan mati. Namun saya terkejut karena organ utamanya masih baik-baik saja. Yang lebih mengejutkan lagi ialah ada semacam energi kehidupan yang sangat kuat memulihkan dirinya. Selain itu, ada semacam kekuatan yang melindungi tubuhnya. Dai Hao buru-buru bertanya apa yang harus dilakukan untuk bisa menyembuhkan Yu Hao. Dokter Abadi Douluo dengan santainya mengatakan tidak perlu melakukan apapun untuk menyembuhkannya. Yu Hao harusnya bisa pulih dengan sendirinya tetapi dia memerlukan waktu. Untuk membantu pemulihan Yu Hao, Douluo Wang Xianer mentransfer energi kehidupannya ke dalam tubuh Yu Hao. Di bawah dukungan energi kehidupan Wang Xianer, mata takdir Yu Hao tiba-tiba terbuka melahap semua aura kehidupan yang dilepaskan Dokter Abadi Douluo Wang Xianer. Lorong-lorong di tubuh Yu Hao perlahan pulih, setiap bagian tubuhnya mulai sembuh dengan sangat cepat. Energi kehidupan yang mengelilingi seluruh pegunungan dengan cepat diserap sebelum bergabung dengan tubuh Yu Hao. Di tengah-tengah proses, tubuh Yu Hao tiba-tiba mengalami perubahan. Energi kehidupan yang sebelumnya diserap Yu Hao tiba-tiba mengalir ke tubuh Wang Xianer. Energi kehidupan Yu Hao sangat besar dan murni. Setelah mendapatkan manfaat dari energi kehidupan Yu Hao, dalam waktu singkat, kekuatan jiwa Wang Xianer sangat ditingkatkan hingga hampir menerobos ke peringkat 96. Setelah proses selesai, Susanshi bertanya bagaimana kondisi Yu Hao sekarang. Wang Xianer menjawab kalau sekarang tubuh Yu Hao baik-baik saja namun ia perlu waktu untuk pulih. Wang Xianer mengatakan kalau ia akan membawa Yu Hao kembali terlebih dahulu dan mengamatinya untuk jangka waktu tertentu. Singkatnya semua orang kembali ke kamp militer Kekaisaran Star Luo. Wang Xianer menginstruksikan agar Yu Hao dibiarkan istirahat terlebih dahulu. Setelah sepanjang malam melakukan misi merebut kembali kendali pegunungan Mingdou, semua orang sangat lelah dan butuh istirahat untuk memulihkan kekuatan mereka. Namun karena kondisi Yu Hao saat ini, mereka akan bergantian menjaga Yu Hao. Ye Guyi adalah orang pertama yang menjaga Yu Hao hingga matahari terbit sementara sisanya akan kembali untuk beristirahat terlebih dahulu. Tang Wutong menatap Ye Guyi kemudian melirik Yu Hao yang terbaring tak sadarkan diri. Setelah itu dia berbalik meninggalkan tenda. Susanshi yang melihat tindakan Tang Wutong mengungkapkan senyum nakal di wajahnya. Meskipun Susanshi tidak yakin apakah Tang Wutong adalah Wang Donger, namun dia tahu bahwa Wang Donger dan Tang Wutong memiliki kemiripan. Setelah kepergian semua orang, Ye Guyi menatap Yu Hao dengan perasaan dalam mengatakan, "Yu Hao, cepatlah sembuh, aku tahu kamu tidak pernah menyukaiku. Namun aku merasa sangat senang memiliki kesempatan berduaan dengan kamu dan merawatmu. Tidakkah kamu pikir aku sangat bodoh?" Setelah mengatakan itu Ye Guyi membersihkan noda darah di wajah Yu Hao. Sementara itu di luar tenda, Tang Wutong diam-diam mengawasi tindakan Ye Guyi. Ketika dia melihat Ye Guyi mengangkat tangannya dan ingin menyentuh wajah Huo Yu Hao, perasaan yang tak terlukiskan segera melonjak di hati Tang Wutong. Tang Wutong mengepalkan tangannya dengan perasaan cemburu sebelum dia berbalik pergi. Singkatnya di pagi harinya, Douluo Wang Xianer kembali memeriksa kondisi Yu Hao. Hari ini Douluo Wang Xianer sangat senang setelah berhasil menembus kemacetan yang telah membelenggunya selama bertahun-tahun. Setelah menyerap energi kehidupan murni Yu Hao, kekuatan jiwanya menerobos dari peringkat 95 ke peringkat 96. Ye Guyi bertanya apakah Yu Hao baik-baik saja. Wang Xianer mengangguk dan meminta Ye Guyi untuk tidak perlu terlalu khawatir.
Namun ketika Wang Xianer melihat Ye Guyi, berkat jiwa bela diri mereka yang memiliki asal yang sama, Wang Xianer dapat merasakan ada semacam gas yang terpendam di dalam tubuh Ye Guyi dan itu ada kaitannya dengan perasaannya terhadap Yu Hao. Wang Xianer memutuskan untuk membantu Ye Guyi. Ketika dia dengan lembut menekan dada Ye Guyi merasakan hembusan kekuatan jiwa yang menyegarkan memasuki tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak bersih, perasaan nyaman tak terlukiskan mengalir ke sekujur tubuhnya. Wang Xianer merasakan bahwa Ye Guyi benar-benar menyukai Huo Yu Hao. Mata Ye Guyi memerah dan dengan lembut menggelengkan kepalanya ketika dia menjelaskan kalau Huo Yu Hao sudah memiliki seseorang yang dia sukai, sehingga dia hanya bisa memendam perasaannya sendiri. Wang Xianer mengatakan bahwa dulu ketika dirinya masih muda, ia juga menyukai seseorang sama seperti Ye Guyi. Hanya saja mencintai seseorang bukan berarti harus memiliki orang itu. Tidak ada yang salah dengan menyukainya, namun jangan terlalu keras kepala. Jika tidak, kamu hanya akan merasa tertekan sepanjang hidupmu. Kamu harus belajar melepaskannya. Ye Guyi mengalihkan pandangannya ke Yu Hao lalu mengucapkan terima kasih atas saran Wang Xianer. Wang Xianer tersenyum kemudian menjelaskan kondisi Yu Hao. Meskipun kondisi Yu Hao sangat parah, namun berkat energi kehidupan yang sangat kuat, Yu Hao setidaknya dapat pulih dalam waktu 10 hari. Pada saat ini Nan Qiuqiu berjalan masuk ke tenda. Melihat ekspresi di wajah Nan Qiuqiu, Wang Xianer menyadari bahwa Nan Qiuqiu juga memiliki perasaan terhadap Yu Hao. Namun Nan Qiuqiu berusaha menyela dengan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Yu Hao. Wang Xianer mengatakan meskipun dirinya sudah tua, namun dia tidak buta. Nan Qiuqiu menyukai Yu Hao akan tetapi perasaannya tidak sedalam Ye Guyi. Sebelum Dokter Abadi Douluo Wang Xianer pergi, ia berpesan agar tidak menyentuh Yu Hao karena takut lorong-lorongnya semakin rusak. Singkatnya setiap orang berganti menjaga Yu Hao. Tepat di malam harinya, tiba giliran Tang Wutong yang menjaga Yu Hao. Su Sanxi meminta agar Tang Wutong mengganti pakaian Yu Hao. Tang Wutong perlahan-lahan melepas pakaian Yu Hao serta membersihkan tubuhnya. Setelah selesai membersihkan tubuh Yu Hao, Tang Wutong duduk di samping tempat tidur dan terus memperhatikan Yu Hao hingga dia tertidur. Di pagi harinya, ketika Tang Wutong terbangun dari tidurnya, ia menyadari bahwa dia telah tidur di samping Yu Hao. Beberapa saat kemudian Su Sanxi bersama Jiang Nanan berjalan memasuki tenda untuk menggantikan Tang Wutong menjaga Yu Hao. Di pagi harinya Jiang Nanan akan bertugas menjaga Yu Hao dan dilanjutkan oleh Su Sanxi di sore harinya. Tepat di sore harinya, Huo Yu Hao akhirnya sadar dari komanya. Ketika Yu Hao siuman, Su Sanxi memberitahunya kalau misi yang mereka jalankan telah selesai setelah membantu Kekaisaran Star Luo merebut kembali pegunungan Mingdou. Setelah Yu Hao sepenuhnya pulih, mereka harus kembali ke Akademi Shrek untuk melapor. Singkatnya setelah beberapa hari berlalu, Yu Hao dan yang lainnya akhirnya kembali ke Akademi Shrek. Huo Yu Hao menceritakan semua yang telah terjadi termasuk ketika dia berhadapan dengan Ye Sishui kepada Penatua Xuan. Ekspresi Penatua Xuan berubah. Dia tidak menyangka Ye Sishui sebenarnya masih hidup. Selain itu Ye Sishui ternyata adalah Douluo Dewa Kematian Kekaisaran Ryue. Dengan adanya Ye Sishui dan Long Xiaoyao di pihak musuh, tidak ada kemungkinan mengalahkan Kekaisaran Ryue. Situasinya menjadi sangat menyedihkan, sementara situasi di Kekaisaran Jiwa Surgawi semakin mengerikan. Kekaisaran Ryue telah menguasai 2/3 dari wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi dan masih terus melancarkan serangan untuk menaklukkan seluruh wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah mengirim utusan ke Akademi untuk meminta bantuan, namun karena beberapa pertimbangan, Penatua Xuan masih belum mengirimkan bala bantuan kepada Kekaisaran Jiwa Surgawi. Penatua Xuan mengatakan, sejujurnya saya tidak terlalu pandai menjadi seorang pemimpin. Hidup saya riang ketika Penatuamu masih ada, saya ceroboh dan tidak terkendali. Sejak Penatuamu pergi, beban itu telah dipindahkan ke pundakku. Saya akhirnya benar-benar memahami tanggung jawab yang Penatuamu miliki selama bertahun-tahun. Huo Yu Hao mengatakan bersedia memberikan segalanya untuk Akademi. Penatua Xuan berpesan jika mereka harus bertempur dan tidak bisa bertahan melawan Kekaisaran Ryue. Apapun yang terjadi Huo Yu Hao harus tetap hidup karena dia satu-satunya harapan bagi Akademi Shrek.